Assalamualaikum sahabat tani, semoga sukses dan sehat selalu. Kali ini kita akan berbagi tips dan pengalaman tentang cara merangsang pertumbuhan anakan serta memacu pertumbuhan anakan pada tanaman padi agar anakan padinya bisa tumbuh maksimal dan produktif sahabat tani. Serta nanti akan kita berikan tips cara pengendalian sundep maupun beluk. Sebelum kita lanjutkan sahabat tani, bagi sahabat tani yang belum mendukung channel ini, silakan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan loncengnya agar sahabat tani selalu mendapatkan info terbaru dari video-video kami. Baiklah sahabat tani, ini umur padi 24 hari setelah tanam. Ini akan kita pacu pertumbuhan anakan dan perangsangan anakan yang maksimal. Ini baru sekali akan kita berikan nutrisi melalui daun, penyemprotan melalui daun. Sahabat tani bisa melakukan penyemprotan nutrisi melalui daun, itu bisa di umur 15 hari setelah tanam. Kemudian nanti akan kita berikan tipsnya, pencegahan dan pengendalian hama penggerek batang yang menyebabkan sundep dan beluk. Untuk tips agar anakan banyak sahabat tani, jadi untuk airnya ini juga akan menentukan banyaknya anakan. Jadi airnya perlu diatur kering dan tergenang sahabat tani, terutama di usia 0 sampai 30 hari setelah tanam. Itu perlu pengaturan airnya menggenang dan kering. Setelah tanam itu bisa dikeringkan 1 minggu, kemudian digenangkan, kemudian 7 hari dikeringkan, seperti itulah seterusnya sampai umur 1 bulan. Karena anakan padi itu memerlukan cahaya matahari, sehingga perlu pengeringan air, perlu sinar matahari untuk merangsang pertumbuhan anakan sahabat tani dan memperbesar batang pada tanaman padi sahabat tani. Jadi sahabat tani jangan takut urusan tumbuhnya rumput di saat kering, karena akan kita atur airnya dan kita kendalikan dengan herbisida. Untuk pengendalian rumput bisa simak video kami yang sebelumnya. Kemudian untuk pencegahan hama penggerek batang, sundep, beluk, itu sejak tanaman padi berada di lahan persemaian, itu sudah kita berikan insektisida racun hama seperti furadan, bisa ditebarkan di lahan persemaian, bisa 5 hari sebelum pindah tanam. Itu bisa disebar dengan furadan. Ini sudah kita aplikasikan di saat persemaian. Kemudian nanti akan kita kendalikan dengan insektisida melalui daun. Perlu difahami sahabat tani, kalau pengendalian hama sundep, beluk itu kita kendalikan di atas umur 40 hari, itu sudah terlambat sahabat tani. Karena tanaman padi akan memasuki fase generatif. Jadi sebaiknya di bawah umur 40 hari, bisa di umur 15 hari, kemudian disemprot lagi di umur 30 hari setelah tanam, atau bisa di umur 25 hari setelah tanam, untuk pengendalian dan pencegahan hama sundep maupun beluk. Karena kalau kita kendalikan di atas umur 40 hari setelah tanam, itu sudah terlambat, hama sundepnya sudah masuk ke batang-batang tanaman sehingga sulit sekali untuk kita kendalikan. Ini baru dipupuk susulan yang pertama ini sahabat tani. Nanti di umur 25 hari setelah tanam, insya Allah akan kita pupuk yang kedua untuk memacu pertumbuhan anakan yang produktif. Untuk pengaturan air sahabat tani, itu disesuaikan dengan kondisi air di lahan ya sahabat tani. Kalau airnya persediaannya cukup banyak, itu bisa diatur, bisa dibuang dan digenangkan.
Namun kalau musim kemarau, jarang hujan, itu ya lebih baik tidak perlu kita buang airnya. Nanti dikhawatirkan kekurangan air sahabat tani, malah lebih fatal kerugiannya. Untuk pengendalian sundep dan beluk dan pemberian nutrisi pada tanaman itu sebaiknya dilakukan di pagi hari atau di sore hari yang dimungkinkan tidak turun hujan sahabat tani, karena stomata tanaman sedang membukanya untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi melalui daun dan insektisida yang kita semprotkan melalui daun, sehingga mudah untuk masuk ke dalam jaringan tanaman. Ini ya sahabat tani, kita menggunakan pupuk Ultradap, pupuk majemuk khusus ini, nitrogen 12%, fosfat 60%, untuk pembesaran batang tanaman padi, kemudian untuk perangsang dan memacu pertumbuhan akan tanaman padi sahabat tani. Kemudian kita campurkan, kita mix dengan kristalon kuning NPK 13 40 13, 3 magnesium plus TE, ini lengkap ini. Kita menggunakan nutrisi yang sudah kita aerator atau dengan cara diblukutuk. Ini kandungannya Ultradap dan kristalon kuning serta tambahan nutrisi yang lain seperti protein, bahan-bahan yang mengandung protein tinggi, kemudian ada kalium humat, ini campuran di dalamnya, kemudian ada gula yang sudah di aerator. Ini kita kasih dosis 150 ml nutrisi blukutuk. Kemudian ini bisa ditambah atau tidak, terserah sahabat tani ya. Kalau tidak menggunakan blukutuk, ini dosisnya 4-5 sendok. Kemudian kristalon kuningnya 1 sendok. Kita tambahkan saja 3 sendok. Kemudian kristalon kuningnya 1 sendok. Ini perkat plus nutrisi, ini ada sulfurnya untuk menguatkan batang tanaman 50 ml. Bisa kita campurkan hidrogen peroksida 10%, ini kita memakai 15 ml satu tutup. Ini sangat banyak manfaatnya. Ini bisa simak video kami sebelumnya tentang manfaat hidrogen peroksida. Aduk sahabat tani, masukkan ke dalam tangki sprayer. Selanjutnya kita akan meracik racun hama sundep dan beluk atau penggerek batang sahabat tani. Untuk membasmi penggerek batang kita menggunakan insektisida Virtaco. Ini ada 2 bahan aktif, chlorantraniliprol 100 gram, kemudian thiamethoxam 200 gram. Ini sekaligus untuk membasmi ulat dan ada efek membasmi wereng juga ini. Selain membasmi penggerek batang, sundep dan beluk, insektisida Virtaco ini dari Sigenta. Ini bekerja secara kontak dan sistemik, bisa masuk ke jaringan tanaman sahabat tani maupun masuk ke daun tanaman. Ini kode kerjanya 28 dan 4A. Ini kita kasih 1 tutup, ini kurang lebih 10 ml untuk tangki 16 liter. Kita kasih 1 tutup untuk tangki 16 liter. Kita aduk. Dan tidak kalah pentingnya lagi sahabat tani untuk penggunaan penyemprotan insektisida dan nutrisi,
kita menggunakan spuyer droplet dari spuyer kipas atau nozzle kipas. Ini dikatakan droplet kipas karena butiran semprotnya berbentuk kipas. Ini ya sahabat tani, bentuk spuyer kipasnya. Untuk penyemprotannya dikabutkan ya sahabat tani agar merata. Baiklah sahabat tani, demikianlah berbagi tips dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan loncengnya agar sahabat tani selalu mendapatkan info terbaru dari video-video kami. Semoga sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.